Selamat datang di channel YouTube GPPS Palu. Kami berdoa saudara dapat diberkati dari setiap video yang saudara tonton. Untuk dapat notifikasi setiap kami mengupload video, silakan menekan subscribe dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa follow sosial media kami yang lain dan kunjungi website sebagai berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam menikmati firman Tuhan, mempersembahkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ini momen yang kita harus pergunakan sebaik-baiknya supaya kita terus berada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tolak ukur atau menjadi satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun juga harus bersedia mengikuti ketetapan, peraturan dan kehendak Allah di dalam menjalani anugerah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita bersyukur bahwa firman Tuhan selalu menyertai kita dan juga Tuhan selalu mengajar kita dalam segala hal. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah jalan hidup orang benar. Jika saudara memperhatikan tayangan yang ada, saudara, saya tidak tahu apa yang timbul di dalam hati saudara dengan posisi jalan yang satu orang yang lewat di situ, kemudian jalan yang satunya lagi banyak orang yang ada di situ. Kalau di dalam gambar-gambar atau cerita-cerita biasanya di sekolah minggu, biasanya orang katakan jalan yang sempit itu, jalan ke surga itu sedikit orang yang masuk, ya, yang melewatinya. Jalan yang ke neraka itu banyak. Tetapi saudara, itu saya tidak menceritakan tentang hal itu. Tetapi yang saya inginkan atau yang saya juga ingin bagi-bagikan bagi kita semuanya, agar kita semuanya sebagai orang percaya sejalan dengan firman Tuhan. Sejalan dengan apa kehendak Allah di dalam menjalani hari-hari kita. Karena itulah tujuan Allah, ya, untuk menempatkan kita di dunia ini, mengalami rancangannya, menikmati janji Tuhan, dan semuanya itu akan tergenapi kita alami kalau kita menjalani jalan yang Tuhan sudah tetapkan atau tentukan bagi kita. Jadi jangan hanya surga di telinga, janji-janji itu surga di telinga, tetapi kita tidak mengalami. Jadi semuanya itu adalah pilihan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita buka di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, di dalam terjemahan lain dikatakan seperti ini. Akan tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya terang. Makin lama makin bercahaya. Kian bertambah terang. Makin lama makin bercahaya. Jadi kalau ada lagu aku masih seperti yang dulu, itu tidak berlaku di dalam kekristenan. Yang berlaku dalam kekristenan kita atau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita boleh terus dibawa kepada kemuliaan yang semakin tinggi, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin tinggi. Seperti firman Tuhan, kian bertambah terang. Jalan orang benar itu kian bertambah terang. Kian bertambah jelas. Kian bertambah mengerti kehendak Allah. Secara alamiah ketika ada bayi yang baru lahir, dia tidak akan mengerti apa-apa, semua di dalam bawah sadar. Tetapi semakin lama, semakin dia bertambah mengerti dan tahu apa yang benar, apa yang salah. Jadi itu adalah suatu proses alamiah yang terjadi di dalam kehidupan manusia atau kita. Di dalam kehidupan kita secara alamiah.
Ya, kita tidak seperti bayi terus yang tidak ngerti apa-apa. Kecuali ada satu hal yang mengganggu kesehatan daripada anak itu. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga, setelah kita menjadi orang percaya lahir baru, roh kita dikatakan masih kanak-kanak, masih bayi. Nah, tetapi kan tidak bayi terus, dia akan bertambah besar, bertambah mengerti, bertambah mengenal siapa Tuhan itu. Ya, saudara, kecuali kalau saudara tidak mengisinya atau tidak beribadah, tidak baca Alkitab, ya tidak akan terjadi pertumbuhan. Tetapi yang normal, yang wajar itu adalah kita akan semakin dibawa untuk mengerti, mengenal siapa Tuhan itu. Dan tidak otomatis kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Tidak otomatis kita mengerti kehendak Allah. Tetapi itu akan bertumbuh seiringan dengan usaha kita di dalam membawa diri kita untuk mengenal siapa Tuhan ini. Siapa Yesus itu, siapa Allah Tritunggal kita, siapa Roh Kudus itu. Makanya kita sangat bersyukur dengan pemuridan-pemuridan yang ada. Mulai dari pengenalan akan Kristus sampai kepada pembentukan karakter. Kita diberi kesempatan dan gereja ini sangat membantu kita bagaimana kita mengenal siapa Tuhan itu, apa kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan itu adalah satu hal yang Tuhan inginkan terjadi secara normal, kian bertambah terang. Jadi tidak meraba-raba, kayaknya boleh seperti ini, kayaknya seperti ini. Atau menurut kakak saya, menurut orang tua saya, menurut nenek moyang saya, kita masih terbawa-bawa dengan kehidupan kita yang lama. Kita masih terbawa-bawa dengan tradisi adat istiadat kita yang dikatakan, ya pernah hamba Tuhan katakan, firman yang lama. Kita masih terpengaruh dengan lingkungan kita, dengan apa kata orang. Kalau begini caranya seperti ini, kalau begini caranya seperti ini. Berarti itu tidak ada suatu perubahan terjadi dalam hidupnya. Ya, tetapi saudara, yang wajar, yang normal adalah kita semakin bertambah. Dewasa, bertambah, mengenal, bertambah, mengerti siapa Tuhan itu. Dikatakan makin lama makin bercahaya. Kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan semakin jelas bagi kita. Nah, inilah yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Ya, karena ada banyak hal yang akan terjadi di depan kita kalau kita tidak mengerti dengan jelas apa kehendak Allah, maka kita bisa masih menggunakan cara lama kita atau kehendak kita yang akan muncul. Nah, kemudian suatu proses juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Selain pengetahuan, selain semakin mengenal siapa Tuhan itu, selain kita semakin mengerti, roh kita juga semakin diproses. Jadi seiring dengan bertambahnya usia kita sebenarnya secara normal, ya kan, kita bisa mengerti anak usia ini dia umur ini, dia akan mengenal seperti ini, dia mulai diajar seperti ini. Guru dan orang tua sangat paham bagaimana mendidik anak-anak. Usia-usia seperti ini maka dia akan seperti ini. Yang dibutuhkan adalah seperti ini. Perawatan dan juga tugas tanggung jawab orang tua sangat besar dan sangat mengerti, mengenal fase-fase yang terjadi di dalam kehidupan anaknya. Nah, demikian juga di dalam roh kita, saudara. Yang mengenal itu adalah kita melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Dikatakan semakin batiniah ini, rohani kita ini, batin ini, perasaan kita, emosional kita semakin dibaharui. Dikatakan dibaharui dari sehari ke sehari. Oh begini ya kehendak Tuhan, oh begini ya caranya seperti ini. Oh begini ya berlaku seperti ini, oh begini ya menghadapi orang seperti ini.
Ya, karena kita juga tahu bahwa di dalam pergaulan kita berhadapan dengan orang-orang yang kita sudah mungkin tahu banyak, baik itu melalui pemuridan maupun juga dalam pergaulan, karakter orang itu berbeda-beda. Anak kembar pun juga punya karakter yang berbeda, ya kan? Nah, kita akan mengenal itu melalui pergaulan dan juga pengetahuan dan juga firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ada orang yang karakternya kolerik, ada orang yang karakternya sanguin, ada orang yang karakternya flegmatik, ada orang yang melankolik, ya temperamennya. Jadi itu semakin membuat kita memperkaya diri kita, pengenalan kita terhadap satu sama lain. Sehingga kita bisa menghadapinya. Oh, kalau sama ini kita seperti ini. Kalau yang seperti ini, kalau sama ini kita akan seperti ini. Jadi kita semakin bijak. Jadi pengenalan kita kepada orang dan juga di dalam diri kita juga itu akan semakin meningkat. Ya, dan juga itu akan membawa satu perubahan pola pikir dan juga perkembangan-perkembangan di dalam menjalani hidup. Secara batinia, secara fisik semakin tua semakin berumur, ya kan, semakin bertambah-tambah usia kita. Tetapi marilah itu dibarengi dengan sikap kita, dengan karakter kita, dengan temperamen kita, dengan emosional kita yang sepanjang berapa minggu yang lalu Bapak Gembala sudah banyak mengajarkan kita tentang penguasaan diri. Ada temperamen Kristus yang semakin menyatu di dalam kehidupan kita. Iya kan? Jadi ada karakter Kristus itu tidak bertumbuh secara otomatis dan dalam waktu satu jam ataupun juga 2 minggu ataupun juga 1 bulan. Tetapi itu yang akan semakin menempati dan semakin memperbaharui hidup kita. Kasihnya, sukacitanya, kemurahannya, kebaikannya, kelemah lembutannya, penguasaan diri itu semakin bertambah. Itu yang dikatakan secara batin, manusia batinia dibaharui dari sehari ke sehari. Iya, jadi bukan semakin tua, semakin garang, semakin galak, semakin emosi, semakin ini, tetapi semakin bijak, semakin terkendali, semakin sabar, semakin tahu bagaimana cara seperti saya katakan tadi menghadapi si ini si itu, menghadapi pekerjaan ini, menghadapi tugas ini, kita semakin dibaharui dan semakin bijak. Saudara, inilah suatu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kita menemukan lagi ada satu perubahan, ada satu perbandingan. Di dalam Kisah Rasul dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Satu-satunya pedoman hidup kita yang harus nomor 1 dalam hidup kita itu adalah firman Tuhan. Mungkin saudara biasanya bertanya, kenapa Tante Medi, Kak Lea atau saya kalau membawa firman itu tidak suruh jemaat untuk membaca berdiri dulu. Kalau Bapak Gembala ya otomatis kita sudah berdiri. Kenapa? Karena saya menaruhkan saya dan saya ditaruhkan dan juga saya lihat itu juga di dalam kitab bahwa firman itu posisinya lebih tinggi daripada pengkhotbah. Jadi kita harus menghormatinya. Jadi kalau saudara lihat kenapa ya? Ya, jadi kita menyambut firman itu dan kita sedang menyambutnya dan juga mau menerimanya sebagai sesuatu yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Jadi kita menghormati firman itu lebih tinggi dari manusia atau pengkhotbahnya. Nah, dikatakan bahwa perbedaan orangnya sama, dikatakan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, dikatakan yang ada di kota itu, di kota lain, itu lebih baik hatinya daripada orang yang ada di Tesalonika. Kenapa ada perbedaan? Karena berbeda, dikatakan lebih baik, terproses tadi itu, dikatakan semakin hari semakin dibaharui. Terproses dengan firman. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati.
Nah, saudara datang beribadah atau ibadah kategorial atau ketika membaca firman, apakah memang mau mencari kehendak Allah? Apakah memang mau belajar kehendak Tuhan atau formalitas? Nah ini. Makanya kalau kita pergi beribadah, kita menyediakan segala hati kita, kita membereskan segala hal yang tidak beres. Kemudian dikatakan seperti firman Allah katakan, kalau engkau ingin pergi memberikan persembahan, maka bereskan dulu, selesaikan dulu masalah itu, hal yang mengganjal, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, baru kembali beribadah. Nah, dikatakan bahwa firman itu dikatakan Tuhan ingin menaruh firman-Nya itu di dalam gudang hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Maka ada firman Allah berkata, perasaan Kristus atau pikiran Kristus dan perasaan Kristus di dalam, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus berdiam di dalam hatimu. Itu maksudnya apa? Firman itulah yang berkuasa memproses mereka sehingga mereka punya hidup yang berbeda. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran dan untuk memperbaiki kelakuan. Itulah suatu hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Bagaimana dengan firman yang ada di dalam hidup kita? Kita terima tidak dengan kerelaan hati, ketika kita dengar khotbah, kita pilih-pilih tidak, ini untuk saya, itu untuk dia. Kita pakai untuk mengoreksi diri kita atau kita pakai untuk mengoreksi orang lain. Nah ini tergantung bagaimana sikap kita di dalam beribadah, di dalam mendengarkan firman Tuhan, saudara. Dikatakan mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Ini ya saudara, di dalam KTB kemarin murid di dalam kelas saya itu 20 lebih, 25 kalau tidak salah. Pas kita belajar tentang Alkitab firman Allah. Jadi di situ kan ada penerapannya. Jadi saya mulai tanya, menurut penerapan ini, siapa yang sudah punya jam-jam baca Alkitab setiap hari? Saya tanya dulu, saudara makan satu hari itu berapa kali? Ya, tidak ada yang satu kali, tidak ada yang dua kali, umumnya 3 kali, belum lagi plus-plusnya, snacknya, belum lagi ngemilnya, ya kan? Belum lagi bonus-bonusnya. Pintar sekali, bijak sekali. Menjaga kesehatan dan supaya juga pertumbuhannya baik dan juga normal kan. Nah kita ini kan juga manusia rohani. Nah untuk rohani berapa kali baca Alkitab? Makanan rohani kan firman. Nah berapa kali baca Alkitab? Siapa yang tiap hari baca Alkitab di sini? Dari 20 lebih hanya 3 orang atau 4 orang yang angkat tangan. Yang rutin baca Alkitab tiap hari. Saya bilang saudara curang, tidak adil. Untuk jasmani sedemikian rupa diperhatikan. Bukan cuma makanan, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bagaimana supaya cantik, ganteng, bagaimana supaya sehat, bagaimana supaya cinclong, supaya bagaimana glowing, bagaimana supaya penampilan secara lahiriah itu tidak salah. Tetapi adalah curang dan tidak adil kalau hal-hal lahiriah sedemikian rupa kita perhatikan tetapi rohani kita tidak perhatikan. Jadi pada waktu itu semulai karena di situ mulai ada suatu kontrak dengan Tuhan, janji dengan Tuhan. Tuhan Yesus, saya berjanji mulai hari ini saya akan membaca Alkitab setiap hari pada jam. Nah, saudara yang sudah ikut KTB atau Pemeridam pasti ingat kan? Nah, bagaimana yang lain masih ingat? Masih rutin? Ada kan di Pemeridan umum? Nah, mulai tulis jam ini, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Ya, tetapi yang jelas kita memiliki satu persekutuan dengan firman. Apa yang akan membuat kita lebih baik? Apa yang akan membuat kita lebih berhikmat, lebih pintar, lebih pandai. Iya kan?
kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan firman. Nah, saudara, jadi ini juga satu evaluasi bagi kita semuanya supaya kita semuanya boleh memiliki jam-jam persekutuan dengan Tuhan di dalam kebutuhan rohani kita. Nah, sikap hidup orang benar yang lain. Kalau kita melihat, saudara, saya selalu mau belajar dari dari Alkitab. Ya, kalau tadi tentang yang mendasari ketika saya sedangkan membaca kitab Yesaya, Yeremia. Di situ pasalnya itu sampai 40 sampai 50 yang selalu ada di situ, perbandingan yang selalu ada mulai dari Amsal, Mazmur, kemudian kitab-kitab itu adalah antara orang fasik dengan orang benar. Orang fasik dan orang benar. Kita sampai pada pembacaan tentang Yeremia yang gregetan dengan orang Israel. Kesal hati, kecewa. Setiap hari kekecewaan yang dia ungkapkan. Kenapa ya kamu tidak berubah? Yang tidak masuk akal lagi, kamu tebang kayu, kemudian kamu mulai potong-potong kayu itu, kemudian kamu mulai taruh matanya, mulutnya, hidungnya, telinganya, habis itu kamu sembah. Kamu jadikan Tuhan, itu nabi seperti itu. Seakan-akan kamu ini kayak tidak punya otak, tidak punya akal, tidak berpikir yang normal lagi. Masa pohon kamu tebang, kamu potong-potong, baru kamu sembah. Nah, itu adalah satu hal yang selalu perbandingannya antara orang fasik, orang benar, orang fasik, orang benar. Dan yang lebih banyak ditemukan itu adalah orang fasik. Orang fasik itu adalah tahu firman, tahu kehendak Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya. Dia lebih berat untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia kerjakan. Kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian pasal 6 itu diceritakan tentang riwayat Nuh. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-5, ya kita baca. Saudara buka Alkitab saudara, baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-5 dan berapa ayat situ. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah hancur di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tapi kalau saudara menemukan tentang Nuh. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya, sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sementara sebagian besar hidupnya memberontak. Hidupnya penuh dengan kekerasan, hidupnya selalu mengadakan perlawanan terhadap Allah. Kalau ditemukan bahwa satu keluarga, Nuh, ya kita tidak dijelaskan secara detail tentang bagaimana kehidupan anak-anaknya atau istrinya, tetapi Nuh memiliki satu komit di antara orang-orang sesamanya. Kalau di dalam terjemahan lain dikatakan dia sendiri yang berjuang, yang berusaha untuk hidup benar. Saudara, bagaimana dengan posisi kita, keadaan kita, lingkungan kita, tempat tinggal kita? Bagaimana posisi saudara? Tidak bercelahkah di antara orang-orang sesamaan kita yang tidak mengenal Tuhan? Nah, ada 3 poin dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Ini bukan menurut pengamatan
ahli-ahli Alkitab atau menurut survei, tetapi pengakuan Allah sendiri di dalam firman-Nya menemukan Nuh seorang yang benar. Kalau kita tahu orang yang benar, berarti juga jalan-jalan hidupnya dikatakan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu, terjemahan lain yang saya katakan tadi itu, berusaha, berjuang, hidup bergaul dengan Allah. Pasti dia punya tantangan juga, saudara. Karena dikatakan ada usaha. Allah menilik di antara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dalam zamannya. Hatinya masih terhibur dengan satu pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Masih ada pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Nah, ini adalah satu tantangan bagi kita. Di tengah-tengah bangsa kita atau di dunia ini yang penuh dengan segala bentuk keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan segala bentuk cara-cara hidup yang tidak benar. Nah, adakah setiap saat kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Yang berjuang, yang berusaha untuk hidup berkenan dan menyenangkan hatimu. Nah, saudara, mari kita teladani. Mereka bisa, Nuh bisa. Jangan kita jadikan alasan, soalnya lingkungan saya begini, teman saya begini, orang tua saya pengaruhi saya begini, tetangga saya seperti ini. Kadang-kadang kita jadikan alasan orang lain, situasi, kondisi yang ada. Sehingga saya juga seperti ini. Saya dipengaruhi, saya diajak. Saudara, Nuh bisa punya komitmen. Nuh bisa tetap tampil hidup benar dan tidak bercelah. Kita juga bisa. Apalagi kita sekarang, saudara. Wah, ada Roh Kudus yang selalu menolong kita, mendampingi, menyertai kita. Firman Allah sangat banyak. Kalau zamannya Nuh beda dengan zamannya kita. Ya kan? Jadi segala hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya sangat mendukung bagi kita untuk bisa memiliki pola hidup yang benar. Nah, kemudian kita lihat Daniel. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Di tengah kalau dipikir saudara, dia diatur. Kenapa dia tidak bisa mengikuti aturan yang ada di negeri tempat dia dibuang, di Babelonia? Kenapa dia tidak bisa mengikuti aturan yang ada? Dia kan cuma pendatang, syukur-syukur dia dipekerjakan, dia ditampung, harusnya ikut apa kata bos, apa kata raja, apa kata yang mengawasinya. Tetapi untuk prinsip iman, dia tidak terganggu. Sekalipun itu atasan, sekalipun itu bos, sekalipun itu pimpinan yang mengajak dia untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dikatakan dia berketetapan, Daniel berketetapan, komit untuk tidak menajiskan dirinya. Bagaimana dengan ketetapan hidup saudara? Ya kan? Dan kita melihat apa yang Allah lakukan dalam hidupnya. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Tidak lama saudara, Tuhan mulai munculkan dia. Mulai iklankan dia, menaruh dia. Untuk menunjukkan perbedaan antara orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan takut saudara, kadang-kadang kan kita takut, kita khawatir. Jangan-jangan kita dipecat, jangan-jangan kita dikeluarkan, jangan-jangan dibatalkan perjanjian kita, jangan-jangan kita, ya saudara jangan takut. Kalau kita melakukan kehendak Allah, Allah pembela kita. Ya, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan daripada wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Itu yang saya katakan tadi. Kian bertambah terang. Makin lama makin jelas, makin lama makin terang. Daniel hamba Allah yang hidup
Saudara ingat itu peristiwa ketika dia dimasukkan di gua singa. Raja itu datang di gua singa, dikatakan, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Nah, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel tekun. Nyawa sekalipun taruhannya, dia tidak gentar. Kadang-kadang orang takut kehilangan relasi teman atau siapa karena ada hal-hal yang tidak ini daripada takut kehilangan Kristus. Tuhan tahu hati kita. Dikatakan dia tekun. Jadi masukkan di gua singa pun. Singa lihat saja tidak selera. Tuhan yang buat segala sesuatunya. Ya, karena dia bertekun di dalam mengiring Tuhan. Ketekunannya dikatakan bahwa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Tekun ditunjukkan dalam perbuatan dan dikatakan seperti yang biasa, rutin. Jadi tidak 1 hari atau tidak 1 minggu 1 kali baca Alkitab. 1 kali memuji menyembah Tuhan. Tetapi hubungan kita itu kita harus jaga terus menerus. 24 jam kita connect dengan Tuhan. Ya kan? Dan saudara kita ini pun memiliki tanggung jawab dengan kehidupan rohani kita. Jangan saudara andalkan orang-orang di sekitar saudara. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bertanggung jawab dengan cara hidup kita, dengan pola hidup kita, dengan perbuatan kita. Nah itu Daniel. Saya menemukan satu raja. Ya, saya membaca, saya menemukan adakah di antara raja. Karena umumnya apalagi di bagian utara itu selalu setengah-setengah hati saja mengikut Tuhan. Tapi saya menemukan satu raja ketika usia 8 tahun. Dia naik jadi raja dan dia didampingi oleh para imam pada waktu itu, dan dikatakan Raja Yosia ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapaknya Amon itu sangat jahat, termasuk raja yang jahat. Tetapi Yosia anak daripada raja yang jahat itu, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak neko-neko, orang Jawa bilang. Ayat 33, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ya saudara, ini pengaruhnya luar biasa. Saudara sendiri di antara 20 orang atau 10 orang, saudara kalau saudara bertekun dan saudara komitmen, itu roh yang ada pada saudara akan mengimpartasi mereka, akan mempengaruhi mereka. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau kita kalah, nah ini tanda tanya. Ini yang dipertanyakan saudara. Tapi mari kita mengikuti keteladanan apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang kita baca di dalam firman Allah. Sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, bukan cuma Yosia tetapi seluruh rakyat di Israel. Dikatakan semua orang Israel dihantar untuk beribadah kepada Tuhan. Wah, terjadi kebangunan rohani pada waktu itu. Taurat ditemukan. Ada pembangunan bait Allah. Ada satu kebangunan rohani besar-besaran yang terjadi melalui Yosia. Nah, bagaimana dengan pengaruh saudara, dengan lingkungan di dalam keluarga, dalam pergaulan, mana lebih banyak kalahnya? Saudara atau mereka? Mana lebih banyak menangnya? Itu tergantung bagaimana kita menjaga dan menjalani kehidupan kita sebagai orang
percaya. Saudara, kita lihat berikutnya, cara hidup orang benar. Nah, ini kuncinya, saudara. Saya akan berikan kunci bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang dikatakan memiliki atau mengetahui cara hidup yang benar itu. Saudara, bukan cuma baca firman, bukan cuma beribadah, tapi dikatakan menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ini Mazmur pasal 1, ya kan? Diperhadapkan lagi dengan orang-orang yang dikatakan dalam pergaulan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara baca di Mazmur itu dikatakan jangan bergaul dengan pencemooh, jangan hidup jangan tak ikut-ikut dengan mereka punya cara hidup. Tetapi dikatakan orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, dia akan mengalami kebahagiaan. Ya kan? Dia akan mengalami sukacita, dia akan mengalami ketenangan. Tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tetapi dia akan mengalami kemerdekaan. Ya, kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengannya. Menyukai firman, baca firman, kalau tadi dikatakan dengan rela hati menerima firman. Kerelaan hati itu juga disertai dengan menyukai, Isa suka firman. Sebagian besar orang yang baru lahir baru, orang yang baru bertobat, terima Yesus, dia akan memiliki satu kehausan di dalam dirinya. Pada saat itu dia akan memiliki satu komitmen, saya mau baca firman Tuhan. Saya banyak dengar kesaksian, dikatakan ada yang cuma berapa bulan sudah selesai perjanjian lama, perjanjian baru. Dia baca terus ketika dia pergi ke kantor atau ke sekolah, aduh terlalu lama saya sekolah, saya ingin cepat pulang ke rumah. Pulang ke rumah untuk apa? Baca Alkitab. Dia memiliki satu kehausan, kerinduan dengan firman Tuhan. Dia betah di dalam kamar atau dia betah duduk berlama-lama untuk membaca Alkitab. Nah, jangan hanya pada waktu kita baru lahir baru. Tetapi saudara, itu yang harus terus menerus terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai dikatakan kita kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, minggu lalu kita mendengar tentang kasih yang segenap dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan berarti kita juga mengasihi firman-Nya. Ya kan? Menyukai firman Tuhan dan menjadikan perenungan, bukan gosip, bukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak terlalu mendukung pertumbuhan iman kita maupun bisa merusak kehidupan kita yang kita renungkan, tetapi merenungkannya siang dan malam. Ya, saya pernah cerita kalau tidak salah di kamu, ya mendapat satu ini kisah nyata. Seorang mahasiswa mengikuti ulangan ujian akhir ini di teologi, kemudian di pertanyaannya hanya satu. Ceritakan tentang Roh Kudus dan tentang iblis. Ya kan? Itu saja pertanyaannya. Kemudian mereka mulai kerja. Ada satu mahasiswa sudah kumpul. Dikumpullah hasil ulangannya. Kemudian dosennya bertanya, kenapa tidak isi bagian B-nya? Kenapa cuma bagian A? Dia bilang sudah habis waktu, tidak ada waktu untuk iblis. Karena waktunya habis untuk menuliskan siapa Roh Kudus itu, siapa Tuhan itu. Nah, ini saudara bukan ilustratif, ini kisah nyata. Ini juga menjadi kalau kita habiskan waktu kita, pikiran kita dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang ada hubungannya dengan Tuhan, maka saudara tidak akan ada kesempatan bagi iblis. Kan dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, kalau kita menghabiskan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita dengan aplikasi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan, maka tidak akan terbuang-buang waktu kita untuk si jahat. Nah, saudara, hal yang berikutnya adalah sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Saya baca di dalam kitab
di dalam kitab Mazmur 119, saudara. Di situ saya mulai tulis berapa kali kata gemar, berapa kali kata kesukaan, berapa kali kata yang dikatakan yang tadi itu menyukai atau kata gemar ini banyak sekali. Sampai kemudian saya tulis, banyak sekali. Iya kan, cuma saya lupa hitung. Jadi dikatakan itu pemazmur berkata, kegemaranku adalah firman Tuhan. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, tidak kesukaanku, tidak menjadi kesukaanku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Aku telah karam, kalau bukan karena firman, terjemahan lama berkata, kalau bukan karena firman, sudah lama aku karam dalam hidup. Firman inilah yang selalu menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita kan. Solusi jalan keluar bagi kita. Ada masalah, ada pergumulan, ada sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Firman tidak pernah terlambat untuk hadir. Dia akan langsung hadir memberikan jawaban, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan bagi kita. Maka itu yang dikatakan kalau tidak menjadi kesukaanku, kalau saya tidak menyukai atau tidak, saya akan karam. Nah ini saudara, jadikan juga hal ini di dalam hati saudara. Saya mau mencintai, saya mau menyukai firman dan menjadikan firman itu penuntun dalam kehidupanku dalam segala suka dan duka. Supaya kita tidak kandas, tidak karam, ya kan? Tidak binasa. Nah, jadi kita punya solusi. Kemudian dikatakan yang saya temukan lagi adalah betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, nomor 1 di atas dikatakan siang dan malam. Ya, ini dikatakan sepanjang hari betapa ku cintai Tauratmu. Menyukai menjadi kegemaran kemudian dicintai. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya kan? Firman itu adalah Tuhan. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita juga akan menunjukkan dalam kita mencintai Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Jadi mana yang lebih banyak kita ikuti, firman Tuhan atau firman yang lain. Nah saudara, taruh bahwa saya mau mencintai Taurat Tuhan. Sepanjang hari menjadi perenungan kita. Maka dikatakan di dalam ayat selanjutnya, maka firman itu akan membuat lebih bijaksana, lebih mengerti. Ya kan? Jadi itu kekuatan firman di dalam kehidupan kita. Lebih berakal budi. Dikatakan lebih berakal budi daripada pengajarku. Lebih mengerti. Ya saudara, kita lihat bahwa inilah suatu cara hidup orang yang benar. Tidak mengesampingkan firman Tuhan. Ada yang katakan ya kalau yang begini sih itu di gereja. Kalau di luar ya beda. Di luar ya kita ikuti. Apa yang menjadi aturan di sana kendati pun itu tidak sesuai dengan firman. Ya saudara harus punya prinsip. Ada hikmat, ada solusi, ada jalan keluar. Ya, jangan kompromi dengan cara-cara yang tidak benar. Mari saudara mendedikasikan hidup kita dengan segenap kepada Tuhan. Mengasihi dia, mengasihi firman-Nya dan kehendaknya. Betapa ku cintai Taurat-Mu Tuhan. Betul saudara, amin. Cintai Taurat Tuhan, sukai Taurat Tuhan, jadikan kegemaran. Ada sesuatu yang kurang kalau saya tidak baca Alkitab. Ada sesuatu yang tidak beres, kayaknya berat ini hidup kalau saya tidak baca Alkitab. Karena sudah gemar, karena sudah terikat roh dengan Tuhan. Iya kan? Jadi itu adalah sesuatu hal yang bisa kita lihat, kita uji dalam diri kita. Kita ini melekat dengan Tuhan atau tidak. Nah, kita bisa lihat di dalam hidup kita sehari-hari, kita banyak melakukan firman Tuhan, kita banyak membaca firman Tuhan atau tidak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Seperti tadi, nah inilah kekuatan firman Allah yang dikatakan itulah yang menjadi pedoman kita. Bukan ajaran dari nenek moyang, dari yang dikatakan yang mengajar kita untuk hidup. Kalau saya melihat dulu etika-etika itu memang banyak kita diajarkan. Ya, dulu saya pernah temukan ada primbon Jawa. Itu ajaran-ajaran yang memang ada juga positifnya. Kalau orang-orang tua dulu kita juga itu banyak sekali mengajarkan tata cara etika-etika di dalam hidup. Yang saya lihat sekarang itu sudah mulai agak luntur. Ya, tetapi saudara kita lihat bahwa itu tidak bertentangan dengan firman. Saya melihat bagus sekali dikatakan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Siapa yang berani menegur saudara? Apalagi orang tua, anak-anak. Mau bicara sama mungkin kalau sekarang itu banyak ya. Langsung menegur kepada orang tuanya, mengingatkan orang tuanya. Tetapi saudara kita lihat persekutuan kita dengan firman yang akan memprotes kita. Akan mengajar, menegur kita. Ya kan, menyatakan kesalahan. Kok salah tadi itu? Kok bicara? Firman Tuhan mengajar saya untuk saya seperti ini. Bijak atau begini. Dan ternyata salah yang saya katakan. Nah kalau saudara baca di Amsal, di situ banyak etika-etika hidup. Iya kan? Nah banyak kita diajar bagaimana kita hidup di tengah-tengah orang, bermasyarakat, bergaul. Ya dikatakan itu yang banyak akan mengajar kita. Kemudian memperbaiki kelakuan. Dulu dia panjudu, dulu dia pamabok, dulu dia begini. Siapa yang bisa merubah orang? Kuasa di dunia ini tidak ada yang bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang adalah firman Tuhan. Kan? Dikatakan memperbaiki kelakuan. Mengubah pola pikir, pola hidup yang tidak benar. Kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Dia menuntun kita. Nah, saudara, inilah satu hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa firman itu bukan hanya sekedar bacaan. Nah, saya kembali mengingat di dalam zaman hakim-hakim. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 21 dan ini sebenarnya berulang-ulang disebutkan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau jalan orang benar tadi sudah jelas bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang benar. Nah tetapi saudara, secara kenyataannya, pada kenyataannya, kadang-kadang itu kita tidak perhatikan. Sehingga kadang-kadang kita kembali pada zaman hakim-hakim. Banyak yang kembali atau punya hidup seperti zaman hakim-hakim. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Padahal sudah ada firman. Yang gawat lagi kalau sudah belajar firman tetapi tetap pada konsepnya. Tetap pada apa DP mau, tetap apa DP suka. Kalau zaman hakim-hakim itu dikatakan, ya pada waktu itu mereka rohani sejauh Yosua dengan para tua-tua itu mendampingi mereka, mereka masih komit. Tetapi kemudian ada generasi baru yang tidak mengenal mereka, yang juga tidak banyak mendapatkan firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat seperti ini ada mungkin kita bilang mungkin wajar lah karena tidak ada pengajaran. Karena sampai di dalam zamannya Samuel 1 di situ dikatakan bahwa firman pada waktu itu sangat kurang. Ya, dikatakan firman pada waktu itu sangat kurang. Jarang didengar. Jarang ada pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang sering kita lakukan. Akhirnya mereka punya pola hidup. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ada juga mungkin mereka sudah tahu dari pendahulu-pendahulu tentang ada Taurat, ada ini, jangan seperti ini. Tetapi yang mereka tetap lebih berat pada apa yang mereka anggap benar. Nah kita akan lihat siklus kehidupan orang yang seperti ini. Siklus sejarah dalam kitab Hakim-Hakim dikisahkan. Awalnya ya sebenarnya mereka itu tahu Tuhan. Kemudian jatuh dalam dosa, umumnya penyembahan berhala. Mereka menyembah berhala, mengikuti
orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka yang punya pemikiran, semakin banyak dewa yang kita sembah, semakin banyak ilah yang kita sembah, kita akan semakin hebat. Kalau cuma satu, kita lemah. Mereka terpengaruh. Sehingga mereka juga, kalau semua bangsa-bangsa yang di sekitar mereka yang menyembah punya dewa-dewa, itu mereka ikuti semuanya. Mereka kumpul, banyak yang punya dewa-dewa atau banyak yang punya ilah-ilah atau Allah-Allah lain. Padahal firman Allah sudah katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi punya pola pikir sendiri. Berbuat apa yang mereka anggap betul itu. Semakin jago. Kemudian setelah mereka masuk dalam penyembahan berhala, mereka ditindas. Kemudian mereka dirampok, diperbudak oleh musuhnya. Ya, mereka mengalami satu penindasan dan mereka mengalami satu keadaan yang menyusahkan mereka. Apa yang kemudian mereka lakukan? Ternyata mereka tahu ada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Nah, ketika mereka berseru, maka Tuhan mengangkat seorang hakim. Ya, tidak seperti sekarang ada pemilihan hakim atau ada pemilihan kepala daerah atau juga mungkin presiden, kemudian sudah dipersiapkan. Ini orang-orang yang tiba-tiba dikatakan dilawat oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Allah, sehingga dia merasa memiliki satu kegentaran dalam hatinya bahwa ini tidak boleh terjadi. Ya, Tuhan menggerakkan dia, memberikan hati pahlawan kepadanya, kemudian dia bertindak dan mengadakan pembebasan bagi bangsa itu dari penindas yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Dan kemudian dikatakan mereka dibebaskan lagi, mereka mengalahkan musuh lagi. Setelah itu mereka kembali beribadah kepada Allah. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, kami mau mencintai Tuhan, kami mau dengar-dengaran, kami mau hidup untuk Tuhan. Setelah tidak lama saudara, dikatakan akhirnya mereka kembali lagi. Bukan cuma sekali, kembali lagi. Lupa Tuhan. Lupa, ini siklus, ini terjadi berulang-ulang. Bukan 1, 2 kali. Dalam sepanjang kitab hakim-hakim itu di dalam sekitar 13 hakim yang dipanggil Tuhan. Itu berarti itu saudara, 13 kali. Iya kan? Sadar mereka kemudian beribadah kepada Allah. Habis itu mulai lagi lemah, mereka jauh dari Tuhan, mengikuti lagi apa yang mereka anggap benar. Kemudian mereka lagi mengalami penindasan, mereka berseru lagi, itu terus yang berulang-ulang. Nah, banyak orang yang mungkin juga tidak hidup dalam zaman hakim-hakim, tetapi sekarang ini banyak juga yang seperti itu. Kalau ada masalah baru Tuhan ampuni saya. Ya kan? Tuhan itu kayak dokter. Ada sakit, ingat pergi dokter. Habis itu lupa lagi kepada Tuhan. Ya, ini saudara jangan punya sikap seperti ini. Tapi jalan orang benar tadi sudah dikatakan sukai firman, cintai firman, ikat hubungan dengan Tuhan. Bersekutu terus dengan Tuhan, terus bertambah, terus bertumbuh. Ya, jadi jangan jatuh bangun seperti dangdut katakan, jatuh bangun aku mengejarmu. Ya saudara, yang bikin jatuh bangun itu siapa? Sikap kita, cara kita. Mari saudara, kita harus berbeda. Kita lihat bahwa sekarang kita sangat luar biasa disertai Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Mengapa hal itu terjadi? Karena generasi baru pada waktu itu ya tidak mengenal Tuhan, tetapi sebenarnya masih ada. Dari mulut ke mulut sebenarnya mereka masih tahu siapa Tuhan itu. Nah, kemudian dalam berikutnya dikatakan 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan sebenarnya itu ujilah dirimu sendiri. Ya, kadang-kadang hal itu terjadi karena kita tidak mengetahui atau mungkin kalau kita tidak tahu firman ya itu mungkin seperti saya katakan tadi mungkin Tuhan katakan ditolerir. Karena firman Tuhan katakan semakin banyak yang kamu tahu semakin banyak yang dituntut. Tetapi jangan kemudian hal itu saudara katakan kalau begitu saya tidak mau belajar firman supaya tidak banyak dituntut. Itu salah kalau sengaja.
Ya, tidak mau atau dikatakan ujilah dirimu sendiri. Mari saudara kita menguji. Kita punya kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Hal yang perlu diproses, hal yang perlu diperbaiki. Kenalilah diri kita, titik lemah kita, kekurangan kita, dan kemudian kita bawa di hadapan Tuhan untuk minta diubahkan atau minta tolong. Tuhan, saya mau berubah, bertobat lagi, ya kan? Meninggalkan hal-hal yang kita sudah tahu itu tidak benar, jangan terus menikmatinya. Sudah tahu itu merugikan, tapi terus mengikatkan diri dengan cara-cara yang tidak benar, itu bodoh sendiri. Ya kan? Ujilah dirimu, kenalah dirimu. Di dalam seminar yang kemarin disampaikan oleh Dr. Lydia, itu sangat bagus sebenarnya. Di situ saya lihat bahwa banyak sekali, hanya sedikit yang mengikuti seminar itu. Padahal ilmunya bagus sekali loh saudara. Di mana kita bisa mengenal diri kita. Kita tidak bisa pakai, kalau orang tua mungkin pakai untuk mengenal mereka punya anak-anak. Tetapi ini juga untuk pengenalan dengan diri kita. Apa yang kita alami dengan ketika kita masih dalam kandungan. Dan ketika kita sudah lahir, menurut orang tua kita ini bagaimana? Karena itu juga punya dampak di dalam mempengaruhi mentalitas kita, pola pikir kita, hidup kita di dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Ada orang yang dikatakan ketika saya hamil dengan dia, saya hidup di dalam kepahitan, pergumulan dengan suami, dengan ini. Makanya anak itu lahir, orang tuanya tahu anak itu jadi begini. Dia kayaknya orangnya seperti ini, ya kan? Nah, jadi saudara kita lihat bahwa dari kita harus mengenal kita punya kekurangan. Ada orang ketika saya kecil, aduh hidup saya pahit, saya menderita, dan itu yang membentuk karakter atau pribadinya menjadi orang yang keras, menjadi orang yang saudara yang tidak wajar lah, tidak normal. Nah, saudara dikatakan ujilah dirimu sendiri, coba koreksi. Kita punya titik-titik lemah ini dan itu penyebabnya itu apa, kita saudara minta tolong Tuhan untuk membantu kita. Dan kemudian dikatakan lagi saudara Amsal 4:19, orang fasik tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kenapa dikatakan, saudara saya berpikirkan kata tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saya bilang maksudnya Roh Kudus apa? Orang fasik itu kan tahu firman tapi kenapa dia tidak tahu penyebabnya. Orang fasik itu cenderung membenarkan diri. Tidak sadar kalau dia itu punya kelemahan atau tidak sadar kalau dia itu masih belum sempurna. Nah, kadang-kadang ketika dia jatuh atau ketika dia tersandung atau ketika dia lemah, dia menyalahkan orang lain. Nah, itu berarti dia tidak mengenal dirinya. Tidak tahu apa yang menyebabkan mereka, tidak mau tahu. Tidak menyadari. Dan ketika dia jatuh, ketika dia lemah, kau yang menyebabkan. Karena ini, bisa-bisa karena Tuhan. Iya saudara, itu orang fasik. Tapi kita bukan orang fasik, kita adalah orang benar. Dan hidup di dalam kebenaran. Mari saudara, kita terus memperbaiki kehidupan kita. Yang berikutnya adalah sikap. Sehingga itu bisa terjadi pertumbuhan yang tidak normal dan juga dalam kehidupan rohani kita. Banyak hal-hal yang salah karena tadi dikatakan menyukai ini, ada juga orang yang meremehkan firman. Siapa meremehkan firman? Ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dalam terjemahan lain dikatakan siapa yang menghina firman akan membinasakan dirinya sendiri. Tetapi orang yang mentaati firman akan mendapat pahala. Nah ini. Dia lebih baik karena dia menerima firman itu dengan penuh kerelaan hati dan menyelidikinya. Menyukai firman, mencintai firman. Firman menjadi kegemaran. Sehingga kehidupannya roh secara batinia semakin dia kuat. Rohnya semakin besar. Dan semakin kita melihat memiliki satu komitmen seperti Daniel, seperti Ayub. Ya kan, kemudian juga Daud dan juga Nuh yang kita baca memiliki prinsip yang kuat karena mereka tidak meremehkan firman. Jadi saudara, siapapun yang menyampaikan firman dimanapun kita baca atau apa direnungkan.
supaya kita bisa mendapatkan, dikatakan mendapat pahala. Kita akan menerima berkat dari firman yang kita terima. Ya kan? Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah satu firman Tuhan yang saya dapat bagi-bagikan kepada kita semuanya, kiranya kita mulai menanamkan atau terus menanamkan. Bagi yang sudah mencintai firman, terus mengasihi, mencintai firman. Ya, dan juga saudara jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ada kategorial, ada komsel. Ya, ini saudara, tempat di mana kita mengaplikasikan firman, tempat di mana kita mengukur kita melakukan firman apa tidak, tempat kita membagi berkat, menguatkan orang lain, ya itu di dalam komsel. Di dalam ibadah kategorial kita diisi, ya kan kita diajar, ibadah raya kita mendengar firman Tuhan. Nah, kita akan melihat dikatakan berkat ada atas kepala orang benar. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kemudian Amsal 13:21, ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Amin saudara. Nah, mari kita memiliki hati yang bijak untuk mencintai firman, menyukai firman, menjadikan firman kegemaran. Jangan ada satu hari tanpa firman. Iya kan? Mulai saudara. Kalau yang belum, kalau yang sudah teruskan. Jangan berhenti. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, saya menyerahkan waktu kepada Bapak Gembala. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan yang sudah diberitakan, dan Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kami. Kami boleh semakin mengasihi akan firman-Mu, bersekutu dengan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam pergumulan hidup kami, karena firman-Mu adalah jawaban, maka kami boleh mengatasi segala sesuatu atas kemurahan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kiranya memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir pada saat ini. Engkau mengenal akan segala keberadaan kami semua, dan baik juga yang mendengarkan atau juga mengikuti ibadah ini secara virtual. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan kiranya dengan jamahan-Mu
adalah jawaban bagi setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapak, kuatkan, teguhkan, hiburkan, sembuhkan yang sakit, semuanya dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, terpuji nama Tuhan, dan Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami untuk kami tetap sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Ada pertumbuhan dan kami boleh semakin dewasa di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan juga Bapak Presiden dan seluruh wakilnya dan seluruh aparat pemerintahan, tingkat pusat, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan semua dusun semuanya Tuhan. Seluruh aparat beri roh takut akan Allah. Sehingga mereka dapat melakukan setiap tanggung jawab jabatan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan juga memberkati aparat keamanan yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga keamanan negeri kami. Tuhan pelihara mereka dan Tuhan melindungi dan juga keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk tenaga medis dan para medis yang saat ini juga masih menyelesaikan tugas mereka menghadapi situasi berakhirnya pandemi ini. Tuhan kiranya tolong, Tuhan karuniakan roh hikmat, akal budi, dan seluruh masyarakat dan rakyat ini juga dapat memahami dan menjaga diri mereka daripada segala sakit penyakit yang sedang saat ini pandemi sedang melanda, masih dengan sisa-sisa yang masih ada. Tuhan tolong juga karuniakan mereka hati yang bijaksana untuk dapat juga menjaga akan segala keberadaan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kami juga boleh beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati yang telah memberikan kesempatan untuk kami boleh memakai tempat ini. Tuhan juga memberkati akan pembangunan, penyelesaian bangunan gedung gereja agar semuanya dapat terlaksana dengan baik dan semua tukan-tukan bekerja juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.